semua kader P3 itu punya hak yang sama. Ya. P3 akan terus mendorong kader-kader terbaiknya, baik di pileg maupun di pemilu kada. Bahwa hari ini sudah yang menyatakan diri untuk mendaftar, sementara saya. Nah sekaligus dalam kedudukan sebagai ketua PPC, bahwa nanti ada kader-kader P3 lagi yang ingin mendaftar, itu partai membuka ruang untuk semua kader-kader P3 untuk ikut dalam kontestasi, baik di pemilu DPR maupun di pemilu kada. Nanti baru partai akan memutuskan mana yang akan diputuskan. Yang jelas diputuskan satu, untuk maju dalam kontestasi. Kita P3 juga kan kita hanya punya dua opsi. Kita masih butuh lagi koalisi untuk mendampingi. Nah, ini pun nanti komunikasi. Kasih teman-teman dari nah, kita tidak ada kriteria ideal ya. Yang ingin maju baik sebagai calon bupati maupun wakil, semua niat yang sama. Jika tidak ada yang kriteria yang ideal. Memang hari ini ada beberapa teman bersaudara yang juga ingin berada di bersamanya sebagai wakil. Namun kita masih perlu komunikasikan hal ini baik dengan internal kita maupun dengan rencana partai koalisi yang akan kita ada berkoalisi. Tidak mungkin kita datang langsung membawa dengan wakil, karena mereka punya partai koalisi juga punya hak untuk memberikan calon wakil. Jika kita harapkan kalau sudah ada calon dari kami, kemudian kita komunikasi dengan partai, kalau mereka juga partai koalisi juga punya, akan kita rumuskan sama-sama siapa yang akan keluar. Kalau hari ini dipaksakan untuk daftar langsung dengan wakil, kami tidak mampu untuk hadirkan begitu. Karena ya bagaimana kita mau hadirkan bersama-sama dengan wakil, kita mau datang koalisi dengan Anda, kita sudah bawa wakil memang, nah, terus apalagi partai-partai besar yang mempunyai 4 kursi, Pak. Kami kalau datang kami hanya punya 2 kursi, kami datang sudah ada yang wakil, baru bilang ini kami mau daftar. Dia pegang 4 kursi. Jadi kita tetap memberikan ruang kepada partai pengusung lain untuk juga menyampaikan kader-kader terbaiknya yang mungkin nanti bisa kita ajak sama-sama dalam partai koalisi dan juga mengusung pasangan. Bisa saja wakilnya besar. Ya. Itu pasti terjadi di mana-mana. Ya. Namanya juga politik. Tapi yang paling penting ini bagi saya tidak ada akan merasa bahwa saya Islam. Saya datang adalah ini membangun alam bersama-sama dengan semua kita yang ada. Jadi saya sama sekali tidak terpikirkan bahwa saya datang tuh Islam. Iya, enggak ada sama sekali enggak ada. Ya. Urusan agama sudah ada urusan. Kita harus membangun saja. Ya. Biarkan tokoh-tokoh agama mengurusi dari sisi iman dan kekuatan. Kita mengurus dari sisi pembangunan untuk kemaslahatan masyarakat. Saya tidak merasa bahwa saya ini minoritas, saya tidak merasa begitu. Saya merasa bahwa saya dari kumpulan kita semua, tidak ada sedikit pun saya merasa bahwa saya ini ada minoritas, nggak ada. Ya, kita datang, kita semua punya niat yang sama untuk bangun ini ada. Dan sekarang ini banyak terjadi perubahan besar di luarnya. Saya jalan ke beberapa titik daerah maupun negara, ada fenomena perubahan yang besar. Kita juga harus, kalau kita ingin maju, kita juga harus berpikir harus ada perubahan. Perubahan yang sama itu bukan kaitan dengan unsur perebutan tadi, bukan membuka wawasan berpikir kita untuk menerima siapa saja. Untuk datang kalau itu bisa membangun daerah yang lebih baik, sama orangnya. Kita terima itu kenyataan itu. Untuk kepentingan atau ke depannya lebih baik. Kita lihat di beberapa daerah, bukan saja masalah di Sukoharjo ada lagi. Ada daerah tertentu, contoh di beberapa kabupaten di Kalimantan, itu justru 80% penduduknya itu bukan asli dari sini, hanya 20 saja.
Tapi daerah itu menjadi maju. Mereka membuka diri. Nah, Alor itu punya keunggulan satu yang saya pikir itu sudah lama, itu sudah dimiliki oleh kita yang bersaudara di sini. Kita sebetulnya welcome terhadap pendatang. Itu sangat luar biasa. Kita tidak pernah ada bentrokan antara kita yang asli dengan pendatang. Tidak pernah. Kita membuka diri. Itu sebetulnya sudah modal awal. Jadi hal-hal yang bersifat lebih kecil mestinya kita tekan. Kita cari yang lebih besar. Tidaklah, saya tidak datang untuk mewakili agama. Saya datang, kita adalah sama-sama punya kepentingan sama, punya harapan yang sama, punya tugas yang sama untuk membangun. Ada lain lagi? Begini aja. Dia punya kepentingan hanya 2 orang sebetulnya dalam pertarungan ini. Teman-temannya itu ikut bergabung hak mereka. Mereka mau ada di sana, ada di sini. Hak mereka. Kalau sudah pertarungan itu selesai, yang dicari pertarungan itu dicari apa? Kan kemenangan. Kalau sudah menang, kamu mesti gembira. Jangan lagi membawa dendam. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Bisa saja ini politik. Karena dia berada di sana maka saya bisa menang. Bisa saja begitu. Ada ini ada di situ maka saya bisa menang. Kalau saya kan profesional. Yang kita cari adalah tim kerja yang baik. Dia ada latar belakang apapun dan pendekatan kita bukan pendekatan politik. Kalau dia punya kinerja yang baik, latar belakang pengetahuan yang baik, kemudian loyal pada pimpinan itu. Nah, pertanyaannya, ini kan yang kemarin punya. Kita cari mereka untuk kita persatukan sama-sama. Di mana pun mereka masih ada kececer lah. Saya juga masih dengar masih ada kececer. Pak Walter datang sebagai pribadi. Dia tidak bawa surat dari Pak Ahmad. Saya dengan Pak Ade Walter ini berhubungan lama sama dengan adik-adik. Lama sekali kami. Karena Ade Walter ini juga merupakan kader yang baik di Alor Senin. Ya kemarin dia tidak rezeki, dia tidak dapat, tapi bagi saya ini kader yang baik. Begini, kita harus menghimpun kader-kader yang baik. Ya, dari manapun dia lakukan. Kalau kita mau ingin daerah ini maju, harus kumpul. Maka ada lihat tadi cukup beragam kita. Saya tanamkan itu, ayo. Saya ini kan hanya di depan, luncurnya aja. Kepentingannya kan kepentingan kita semua. Kalau Alor umpama di tangan saya menjadi lebih baik, ya atas kontribusi kita semua yang ada. Dan saya yakin dan percaya Alor akan maju. Apa yang kita tidak punya? Semua potensi kita punya. Kita gerakkan potensi itu dengan baik, melibatkan stakeholder semua. Barang ini akan jadi.